Gayatri sosok perempuan hebat di balik raja-raja Jawa. Dewi Gayatri juga dikenal dengan Raja Patni. Dalam sejarah, dia merupakan putri bungsu dari Raja Kertanegara yang kemudian menjadi salah satu istri Raden Wijaya, raja pertama Kerajaan Majapahit. Gayatri juga jadi tetenger sejarah Kabupaten Tulungagung. Dia perempuan luar biasa. Pendarmaannya berada di Candi Boyolangu. Di sana terdapat arca Dewi Gayatri. Gayatri merupakan sosok ibu hebat di balik raja-raja di Jawa. Sejarawan dan budayawan Tulungagung, Jawa Timur, Wawan Susetyo menjelaskan, Gayatri atau Raja Patni itu digambarkan sebagai sosok dewi kebijaksanaan atau Prajnaparamita karena berhasil melahirkan pemimpin hebat. Tidak hanya lahir dari darah keturunan langsung, namun dari kebijaksanaan dan akal budi yang terasah. Dalam catatan sejarah, Gayatri merupakan sosok di belakang nama besar Raden Wijaya sebagai suaminya sendiri. Gayatri melahirkan anak yaitu Ratu Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, pemimpin Kerajaan Majapahit ketiga. Tribhuwana kemudian melahirkan Hayam Wuruk yang merupakan Raja Majapahit keempat dengan gelar Maharaja Sri Raja Sanagara. Ada dikenal dengan sebutan Cakrawala Mandala Nusantara. Ini merupakan suatu cita-cita besar yang dihayati, dijiwai dan dilakukan oleh Prabu Kertanegara, Raja Singosari yang terakhir. Jadi beliau mempunyai suatu cita-cita untuk mempersatukan Nusantara. Ketika itu sudah berlangsung dengan ekspedisi Pamalayu di daerah Sumatera, kemudian setelah itu di kawasan timur, Bali ke timur dan seterusnya. Kemudian akhirnya cita-cita itu kandas di tengah jalan karena diserang oleh Adipati Jayakatwang di Kediri tadi itu. Nah, setelah itu cita-cita Cakrawala Mandala Nusantara dilanjutkan oleh putrinya atau permaisuri dari Raden Wijaya di Mojopahit, yaitu Ibu Ratu Gayatri atau Gayatri Raja Patni. Nah, tetapi dalam konteks ini Ibu Ratu Gayatri tadi itu tidak menjadi raja. Walaupun peluang untuk menjadi raja itu sangat besar, tapi kemudian diserahkan kepada putrinya Tribhuwana Tunggadewi. Nah, ketika itu beliau, Ibu Ratu Gayatri, kemudian membuat suatu karesian di Gua Pasir dan bertapa di Gua Selomangkleng, yang kemudian hasil dari pertapaan itu diberikan kepada putrinya Tribhuwana Tunggadewi. Nah, selanjutnya posisi Ibu Ratu Tribhuwana Tunggadewi itu tadi berkenan menjadi Raja Mojopahit atau Ratu Mojopahit, mewakili ibunya yaitu Ibu Ratu Gayatri. Nah, kemudian mengalami puncak masa kejayaan bersamaan dengan masa berakhirnya pemerintahan Ibu Ratu Tunggadewi tahun 1350. Ini puncak kejayaan Nusantara, kemudian dilanjutkan oleh putranya yaitu Prabu Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gajah Mada. Nah, ini puncak dari Cakrawala Mandala Nusantara, yang kemudian wilayah Nusantara ini jauh lebih dari luas dari sekarang ini, ditambah dengan 6 negara seperti Malaysia, Brunei, Kamboja, Vietnam dan sebagainya. Nah, kemudian setelah itu tumbangnya Prabu Brawijaya V ketika diserang oleh Prabu Girindewardana di Kediri, maka kemudian cita-cita Cakrawala Mandala Nusantara tadi dilanjutkan dengan terbentuknya NKRI yang diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta tanggal 17 Agustus 1945. Jadi NKRI. Jadi itu kepanjangan dari Cakrawala Mandala Nusantara.